Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua tema, yaitu tugas UAS matkul filsafat pendidikan Islam. Tema 1. Agungnya anugerah akal pikiran yang diberikan Allah sebagai alat mengagumi kekuasaan Allah dan jalan menuju penghambaan kepadanya. Mencakup peran pentingnya ketundukan akal dan pikiran manusia terhadap tuntunan syariat. Allah yang Maha Pemurah dalam kebesarannya telah menganugerahkan kepada umat manusia akal pikiran yang luar biasa. Akal pikiran ini merupakan karunia tertinggi yang membedakan manusia dengan makhluk lain di dunia ini. Dengan anugerah ini, manusia diberikan alat untuk mengagumi kekuasaan dan keindahan Allah dalam segala ciptaannya. Dalam akal pikiran yang diberikannya, terkandung keajaiban yang tak terhingga. Melalui akal pikiran manusia dapat memperhatikan dan memahami kompleksitas alam semesta, mempelajari ilmu pengetahuan dan mengapresiasi keindahan seni dan karya-karya manusia. Akal pikiran memberikan kemampuan manusia untuk memikirkan konsep-konsep abstrak, merenung tentang tujuan hidup, dan mencari pemahaman tentang makna kehidupan. Dalam akal pikiran yang diberikannya terkandung keajaiban yang tak terhingga. Melalui akal pikiran, manusia dapat memperhatikan dan memahami kompleksitas alam semesta, mempelajari ilmu pengetahuan, dan mengapresiasi keindahan seni dan karya-karya manusia. Akal pikiran memberikan kemampuan manusia untuk memikirkan konsep-konsep abstrak, merenung tentang tujuan hidup, dan mencari pemahaman tentang makna kehidupan. Namun, anugerah akal pikiran ini juga memiliki tujuan yang lebih tinggi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar mereka mengenalnya dan mengabdikan diri kepadanya. Melalui penggunaan akal pikiran yang benar, manusia dapat menemukan jalan menuju penghambaan kepada Allah. Penghambaan kepadanya mencakup pemahaman, penghargaan, dan pengamalan tuntunan syariatnya. Dalam memahami tuntunan syariat Allah, ketundukan akal dan pikiran manusia memiliki peran yang sangat penting. Manusia harus bersedia meletakkan ketundukan terhadap kehendaknya di atas segala hal. Dengan menggunakan akal dan pikiran yang diberikan olehnya, manusia diarahkan untuk memahami dan mengikuti tuntunannya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ketundukan akal dan pikiran manusia terhadap tuntunan syariat bukanlah pembatasan kebebasan berpikir, tetapi merupakan upaya untuk menempatkan segala aspek kehidupan manusia dalam kerangka nilai etika yang ditentukan olehnya. Dengan menjalankan tuntunan syariatnya, manusia dapat mencapai kedamaian, keadilan, keseimbangan dalam hidup mereka. Dalam menjalankan ketundukan akal dan pikiran terhadap tuntunan syariat Allah, manusia juga diharapkan untuk menggunakan akal sehat dan berpikir kritis. Akal pikiran yang dianugerahkannya memungkinkan manusia untuk merenung, mempertanyakan, dan memahami lebih dalam tentang hikmah dan tujuan di balik perintahnya. Dengan demikian, manusia dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Allah dan meningkatkan hubungan spiritual mereka dengannya. Dalam kesimpulannya, anugerah akal pikiran yang diberikan oleh Allah memiliki dua dimensi yang penting. Yang pertama, sebagai alat untuk mengagumi kekuasaan dan keindahannya di dalam ciptaannya. Yang kedua, sebagai jalan menuju penghambaan kepadanya melalui ketundukan akal dan pikiran manusia.
Tema yang kedua yaitu pentingnya pendidikan Islami yang mencakup ranah pengetahuan, sikap, keterampilan bagi siswa untuk membentuk generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan berat di era disruptif di masa mendatang. Pendidikan Islami yang mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan berat di era disruptif di masa mendatang. Dalam video ini, kita akan menjelaskan mengapa pendidikan Islami menjadi penting dan bagaimana pendidikan tersebut dapat membantu siswa menghadapi tantangan zaman yang penuh dengan perubahan dan disrupsi. Pertama-tama, pendidikan Islami memberikan pondasi yang kuat dalam memahami nilai-nilai agama dan moral yang menjadi pedoman hidup. Dalam pendidikan Islami, siswa diberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, etika, dan prinsip-prinsip moral yang baik. Ini membantu siswa dalam mengembangkan sikap yang benar seperti kejujuran, kerja keras, rasa empati, dan tanggung jawab. Dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama, siswa akan memiliki landasan moral yang kokoh dalam menghadapi tantangan moral dan etika yang mungkin muncul di era disruptif. Itu, pendidikan Islami juga memberikan pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam, sejarah, dan budaya Islam. Ini membantu siswa memahami akar budaya mereka dan menghargai keragaman dalam masyarakat. Pengetahuan ini juga memberikan wawasan tentang sejarah kejayaan dan kemunduran umat Islam, serta menginspirasi siswa untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat mereka. Selanjutnya, pendidikan Islami juga melibatkan pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan zaman modern. Siswa dilengkapi dengan keterampilan seperti literasi digital, pemecahan masalah, kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir kritis. Ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan teknologi dan perubahan yang terus-menerus di era disruptif. Pendidikan Islami juga mendorong siswa untuk belajar dengan semangat inovasi dan kewirausahaan sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang berdaya saing tinggi dalam dunia kerja yang terus berkembang. Selanjutnya, pendidikan Islami juga mempromosikan pendekatan holistik dalam mengembangkan potensi siswa. Ini mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Siswa didorong untuk menjaga kesehatan fisik melalui olahraga dan gaya hidup yang sehat. Mereka juga diajarkan teknik pengelolaan stres dan kecerdasan emosional untuk menghadapi tekanan dan ketidakpastian. Selain itu, siswa juga diberi kesempatan untuk mengembangkan hubungan spiritual dengan Allah dan mempraktikkan ibadah secara teratur. Pendidikan holistik ini membantu siswa mengembangkan keseimbangan dalam kehidupan mereka dan menjadi individu yang kuat secara fisik, mental, dan spiritual. Perkembangan pendidikan Islam di era disruptif menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Era disruptif ditandai oleh kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan transformasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan Islam, ini telah mempengaruhi berbagai aspek pendidikan, termasuk kurikulum, metode pengajaran, aksesibilitas, dan tantangan sosial yang dihadapi. Kurikulum yang berorientasi pada force skill, perkembangan pendidikan Islam di era disruptif mendorong perubahan dalam kurikulum yang lebih berorientasi pada pengembangan force skill, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia modern yang terus berubah.
Selain itu, kulum ini juga mencakup pemahaman agama yang mendalam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari pendidikan Islam di era disruptif. Teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat mobile telah memungkinkan akses sumber daya pembelajaran yang luas dan memfasilitasi metode pengajaran yang inovatif. Sistem pembelajaran berbasis online, e-learning, dan pembelajaran jarak jauh semakin populer dalam konteks pendidikan Islam. Ini membuka aksesibilitas pendidikan kepada siswa dimanapun mereka berada. 2. Kemitraan dengan industri dan masyarakat. Era disruptif mendorong pendidikan Islam untuk lebih mengintegrasikan diri dengan dunia industri dan masyarakat. Kerjasama dengan perusahaan dan lembaga profesional memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman praktis dan perspektif dunia nyata. Program magang, kerjasama penelitian, dan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan mitra industri dan masyarakat dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja yang terus berubah. 3. Pembelajaran seumur hidup. Pendidikan Islam di era disruptif mengakui pentingnya pembelajaran seumur hidup. Siswa tidak hanya diajarkan keterampilan dan pengetahuan tertentu selama masa sekolah, tetapi juga didorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka sepanjang hidup. Pendidikan Islam yang berkelanjutan dan berkesinambungan penting untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terus-menerus di era disruptif. Yang keempat, peningkatan aksesibilitas. Teknologi juga telah memungkinkan peningkatan aksesibilitas dalam pendidikan Islam bagi individu yang sebelumnya sulit untuk mengaksesnya. Melalui platform online dan pembelajaran jarak jauh, siswa dari berbagai latar belakang geografis dan sosial dapat memperoleh akses yang lebih mudah ke pendidikan Islam berkualitas. Sekian video ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.